Haleluya, puji Tuhan. Shalom umat Tuhan yang diberkati. Selamat bertemu kembali dalam anugerah Tuhan buat kita semuanya. Apa kabar hari ini? Saya percaya semua kita ada dalam keadaan baik karena kasih Tuhan. Amin saudara. Hari ini kita akan sebentar kita akan masuk dalam hadirat Tuhan untuk doa puasa kita hari ini Sabtu. Oleh karena itu saudaraku, sebelum kita memulainya, mari kita akan mulai, kita satukan hati kita. Kita mau bawa korban syukur kita kepada Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita mau menikmati, mengalami hadirat Tuhan, lawatan Tuhan lewat pujian penyembahan kita dan lewat firman Tuhan nanti sebentar. Mari Bapak Ibu yang diberkati dimanapun saudara berada, kita bawa korban syukur kita. Kita bawa korban pujian kita kepada Tuhan. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Biar roh kita sujud tersungkur menyembah Tuhan. Kita rindukan, kita hauskan Tuhan. Mari bermazmur, berkata-katalah kepada Tuhan dalam hadirat-Nya. Mari hampiri Dia dengan hati yang rindu. Hampiri Dia dengan hati yang haus. Hati yang cinta, hati yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan. Terima kasih. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu bagi kami. Haleluya. Kami bawa korban syukur kami. Kami bawa korban pujian kami bagi-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Kami puji nama-Mu Yesus, Kau yang layak terima pujian kami. Oh, kami bawa hati kami menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami menyembah-Mu. Kami perlu Kau Tuhan, kami rindu, kami haus hadirat-Mu. Penuhi kami Roh Kudus dengan hadirat-Mu. Jamah hati kami, oh, haleluya. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Yesus Tuhan. Kaulah andalan kami, Kaulah sukacita kami, Kaulah damai sejahtera kami. Bapa kami yang baik, Allah kami yang hidup, Raja damai, Raja kemuliaan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, Anak domba Allah yang hidup. Kami bermazmur bagi-Mu, bersyukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu melimpah atas kami. Haleluya. Kaulah kekuatan kami. Shikaralabashandaralabashanda. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudaraku.
Kita angkat satu pujian kepada Tuhan, kita katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib-ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi, lebih sungguh kita katakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau bagi kami. Ajaib perbuatan-Mu, ajaib kuasa-Mu, oh Yesus. Haleluya. Kaulah kekuatan hidup kami, Kaulah sukacita kami, pengharapan kami Tuhan. Kau andalan kami Bapa. Oh, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami berharap hanya kepada-Mu
percaya kepadamu lebih daripada segalanya. Yesus, Kaulah andalan kami, Kaulah sukacita kami, Kau bunuh batu pengharapan kami, Kau perisai kami Tuhan, Kau penolong kami, Kau penghibur kami. Kami sembah, kami cinta, kami rindu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, mulia nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakan Kau lewat pujian kami, diberkati Kau lewat penyembahan kami. Kami mengasihi-Mu, merindukan-Mu Tuhan. Yesus, kekasih jiwa kami, Bapa kami yang baik. Haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan. Oh, shikarala bashane, shidarara bashane, shidarara bashane. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, Kau kekuatan pengharapan kami. Tidak ada yang lain yang bisa kami andalkan melebihi Engkau. Dan kami bangga bersyukur punya Allah, punya Tuhan, punya Bapa yang bisa diandalkan di dalam Yesus. Terima kasih buat hari ini, kami percaya kami dikuatkan, kami diteguhkan lewat pujian penyembahan kami. Tentunya Engkau juga disukakan dan terberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau share firman-Mu di doa puasa ini. Berkati kami semuanya, kenyangkan kami dengan hadirat dan firman-Mu, lawat kami lewat hadirat dan firman-Mu. Sebab kami cinta kepadamu, kami haus lapar akan Engkau. Urapi kami semua terlebih hamba-Mu. Hamba serahkan jam ini sepenuhnya dari awal sampai selesai dalam tangan-Mu. Ambil alih Roh Kudus, biar nama-Mu saja yang dipuji, sembah, dimuliakan, ditinggikan. Firman-Mu diberitakan, umat-Mu diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat bertemu kembali, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya lewat pujian penyembahan kita dilawat oleh Tuhan. Amin. Di doa puasa hari Sabtu hari ini, entahkah saudara mengerjakannya pagi atau malam, tidak masalah saudaraku. Mari kita akan sharing firman Tuhan sedikit. Kita ambil dari kitab Yesaya. Mari saudara buka Alkitab saudara. Kita sharing firman Tuhan sedikit dari kitab Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya 40 ayat yang ke-27 sampai 31. Cepat-cepat saja saya akan bacakan dan saudara boleh ikuti di tempat saudara ya. Aduh panas. 21 sampai yang ke-31 saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal,
yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, puji Tuhan. Demikian sharing perikop firman Tuhan yang kita akan share. Saya berikan temanya menanti-nantikan Tuhan. Amin. Kata menanti ini gak enak saudara ya. Namanya menanti itu gak pernah enak. Tetapi mari kita belajar dari firman Tuhan. Di dalam Tuhan kita menanti-nanti itu pasti enak. Amin. Nah di ayat 7 dikatakan begini. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah. Ini memang di zaman Yesaya kepada bangsa Israel. Tapi ini juga bisa terjadi kepada kita. Mungkin kita sebagai keturunan Israel rohani, mungkin kita berkata begini, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah. Mungkin hati kita, mungkin kita tidak berbicara, tapi dalam hati kecil kita mungkin kita kadang-kadang berkata, kok Tuhan gak peduli dengan saya ya? Kok sepertinya Tuhan gak mendengar jeritan hati saya, doa saya? Kayaknya Tuhan gak mendengarkan permohonan saya. Sepertinya Tuhan tidak adil sama saya, sehingga keadaan saya sampai hari ini seperti ini. Padahal saya, mungkin kita berpikir, padahal saya sudah setia, padahal saya sudah percaya Yesus. Padahal saya melakukan lebih banyak, lebih baik daripada orang-orang yang ada di sekitar saya. Mungkin itu terjadi dalam hati kita. Mungkin itu salah satu menjadi pertanyaan dalam hati kita. Bahkan mungkin kita juga berkata hidupku tersembunyi, artinya Tuhan tidak melihat aku gitu. Tidak mungkin saudara. Karena kita mencatat mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi, mengamat-ngamati anak-anak manusia. Ya, mata Tuhan tidak menjelajah seluruh bumi, mengamat-ngamati anak kucing atau anak ayam. Tapi yang diamat-amati, yang diperhatikan, yang dilihat oleh mata Tuhan, kata Alkitab itu anak manusia, saya dan saudara. Mungkin pertanyaan ini, pertanyaan kita sebagian orang mungkin saudara kalau ada. Mungkin kita berkata hakku tidak diperhatikan Tuhan. Mungkin kita merasa kita berhak mendapatkan sesuatu, menerima sesuatu yang lebih baik. Entah karena pekerjaan kita, karena pengorbanan kita, entah apa saja saudara. Mungkin itu pernyataan kita, saya tidak tahu. Nah, tapi mari kita melihat firman Tuhan di kitab Yesaya ini. Ayat 28 dikatakan begini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, artinya tak berkesudahan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Allah yang kita sembah dalam Yesus, Allah yang kekal, maha kuasa, maha tahu, maha hadir, maha segala-galanya. Bahkan dikatakan tidak terduga pengertiannya, pemahaman, tidak terselami jalan-jalan Tuhan. Tidak terukur cinta kasihnya, lebarnya, dalam, tinggi, besarnya saudara. Kita tidak bisa mengukur kasih Tuhan atau mendikte Tuhan. Firman Tuhan ini mengatakan demikian, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah yang kekal. Dari awal dan sampai akhir, dia Alfa dan Omega. Dia maha tahu segala-galanya, dia maha hadir, maha mendengar, maha adil saudara. Ayat 29 dikatakan, artinya begini, gak mungkin Tuhan gak dengar seruan kita, jeritan hati kita. Gak mungkin Tuhan gak lihat penderitaan, pergumulan, persoalan hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pribadi kita, kerinduan hati kita, rencana, keinginan, atau visi misi kita. Tuhan tahu, pasti Tuhan tahu. Sekalipun kita tidak beritahu, dia tahu. Karena Alkitab mencatat, sebelum kau beritahu aku tahu. Ayat 28 dia bilang begini, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, dalam penantian kita, mungkin kita sudah banyak berdoa, berjerih lelah, bekerja, berkarya, beraktivitas. Seperti tadi saya katakan, mungkin karena doa kita belum dijawab, pergumulan kita belum ada jawabannya gitu ya. Pekerjaan kita belum mendatangkan hasil seperti yang kita inginkan. Apalagi mungkin pencarian jodoh bagi mereka yang single. Mungkin berpikir saya sudah lama single, sudah saya lakukan apa yang menurut saya baik di hadapan Tuhan, begitu dan segala macam. Ada banyak mungkin pertanyaan.
ketidakmengertian kita akan Tuhan gitu ya. Tetapi ayat 29 dia berkata, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mungkin kita sudah lelah dengan hidup ini. Mungkin ada di antara kita sudah lelah dengan hidup ini, apalagi dengan situasi corona ini. Mungkin kita sudah lelah, sudah capek deh gitu ya. Sudah bosan dengan situasi keadaan ini. Mungkin ada yang lelah dengan ekonominya yang tidak meningkat gitu. Mungkin ada yang sudah lelah dengan persoalan rumah tangga keluarganya. Mungkin ada yang sudah capek, sudah lelah, bahkan putus asa dengan pekerjaannya, bahkan pelayanan mungkin, saudara. Apapun itu, sudah capek, sudah nggak tahu mau buat apa, udah bingung, udah lelah, sudah tidak ada daya. Tapi Tuhan berkata dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Amin. Tuhan berkata dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah ayat 30 dia bilang begini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Bayangin orang muda lelah dan lesu, bagaimana dengan yang tua? Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Saudara, biasanya anak muda itu identik dengan kekuatan, dengan gairah, semangat, berkobar-kobar, saudara. Anak muda, orang muda itu identik seperti itu. Kalau orang tua ya wajar lah, lelah, lemah, letih, lesu, lunglai gitu ya, namanya sudah tua gitu ya kan. Tetapi harus kita mencatat orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Mungkin dia lelah karena satu, mungkin gak dapat pacar gitu ya. Ada juga orang lelah, aduh gak dapat pacar gitu ya. Sudah lakukan segala macam cara tapi kok gak dapat pacar. Mungkin ada yang sudah lelah menanti pasangan hidup, udah capek deh gitu. Kok gak ketemu dengan yang tepat, yang cocok, yang sepadan. Sudah lelah, udah capek cari gitu. Mungkin sudah lelah dengan ekonomi yang begitu-begitu aja. Bahkan mungkin ada yang sudah lelah dengan sakit penyakit, dengan penderitaan, kesengsaraan. Mungkin sudah lelah dengan pekerjaan, bahkan pelayanan yang tidak maju, pekerjaan yang tidak mendatangkan hasil, usaha yang mungkin selalu mengecewakan hasilnya. Dan termasuk orang-orang muda menjadi lelah, kata firman Tuhan ini. Dan teruna-teruna menjadi batu sandungan, tidak menjadi berkat, tidak bisa lagi menjadi contoh. Sebagai seorang muda seharusnya menjadi berkat dalam semangat, gairah dan kekuatan. Mari kita baca ayat 31. Sama-sama kita baca yuk, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sampai situ dulu. Siapa yang berhak? Siapa yang akan menerima dan mengalami kekuatan baru? Bukan kekuatan yang biasa, kekuatan yang lama. Kekuatan yang baru. Saudara, segala sesuatu yang baru itu, sejauh itu tidak dosa, itu hebat, itu keren, itu luar biasa. Itu mendatangkan sukacita. Baju baru gitu ya kan. Rumah baru, apalagi berkat baru gitu ya. Jangan suami baru, istri baru, enggak lah ya. Perselingkuhan, selingkuh baru, enggak, dosa baru, enggak. Baju baru, mobil baru, emas yang baru, jam tangan baru, apalagi harta yang baru gitu ya, berkat-berkat yang baru, semangat. Tadi Tuhan berkata di ayat 31 kita biasa, tetapi orang-orang siapa saja yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara, pekerjaan menanti itu gak pernah enak. Tadi saya kasih tahu, di mana saja namanya menanti, mau menanti pasangan hidup, mau menantikan berkat, mau menantikan kesembuhan, mau menantikan apalagi pekerjaan, pelayan, gak enak namanya menanti. Tapi Yesaya 40 ini ayat 31 berkata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Hanya satu yang enak, kalau menanti-nantikan Tuhan. Kalau menanti-nantikan Tuhan itu enak. Saudara, siapa itu yang menanti-nantikan Tuhan? Sebelumnya kita lihat dulu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow. Orang kalau berlari pasti ada waktu lesunya.
Orang kalau berjalan pasti ada waktu lelahnya, capeknya, saudara. Tapi janji firman Tuhan Yesaya 40 ayat 31 berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan, orang-orang yang duduk diam dalam hadirat Tuhan, orang-orang yang selalu berharap dengan hati yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang hatinya, matanya tertuju kepada Tuhan, orang-orang yang harapannya daripada Tuhan, orang-orang yang matanya memandang kepada Allah, yang hatinya percaya kepada Tuhan. Tidak lemah, tidak lesu, justru mendapat semangat yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru. Haleluya. Saudara mau mendapat semua yang baru? Mari datang menanti-nantikan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, suka menanti-nantikan Tuhan, suka bersekutu dengan Tuhan, suka bersahabat dengan Tuhan, suka bergaul arif dengan Tuhan, suka berkomunikasi dengan Tuhan, mau tertanam dalam firman Tuhan, suka duduk dalam hadirat Tuhan, saudara, suka menyembah Tuhan, selalu memuji Tuhan. Amin. Tidak ada tuh orang selama saya jadi anak Tuhan ya, selama saya ikut Yesus sungguh-sungguh, percaya Yesus sungguh-sungguh, tidak ada tuh saya lihat orang kalau pulang dari beribadah tuh stres, lemah, nggak ada. Sekalipun mereka tadi kerja malam, misalnya yang kerja pabrik atau kerja kilang ya, itu kalau pulang ibadah tuh semangat, gairah. Itu membuktikan bahwa orang kalau bertemu dengan Tuhan mendapat kekuatan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru, semua yang baru. Amin. Nggak ada tuh saya lihat orang kalau pulang dari menara doa, entah doa semalaman atau pulang ibadah, pulang KKR tuh nggak ada lunglai, saudara. Tapi kenapa ya kok banyak orang nggak suka menanti-nantikan Tuhan? Banyak orang gak suka bersekutu dengan Tuhan. Padahal jelas-jelas kalau kita bersekutu dengan Tuhan, acara persekutuan apapun itu, di mana Tuhan dipuji, sembah, ditinggikan, dimuliakan, saudara, semuanya menyegarkan, memuaskan, membaharui, mendatangkan sukacita, semangat, memotivasi, menginspirasi, saudara. Gak usah jauh-jauh saya memberitakan firman seperti ini aja. Semakin sering saya memberitakan firman, semakin sering saya sharing firman, saya semakin bergairah, saya semakin bersemangat, saya semakin berhikmat, saya semakin bersukacita, saudara. Oleh karena itu, jangan mau tertipu dengan tipu muslihat iblis. Jangan mau tergoda dengan godaan-godaan duniawi, kedagingan, saudara. Karena iblis akan pakai semuanya itu untuk membuat kita keluar dari hadirat Tuhan. Saya berpegang kepada firman. Mari kita berpegang kepada firman Tuhan. Alkitab mencatat orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan ini gimana sih Bu maksudnya? Saya percaya namanya menantikan Tuhan itu terlalu luas untuk dibahas. Tapi yang simpel-simpelnya saja, saya yakin dan percaya waktu kita duduk bersekutu dengan Tuhan, menyembah pagi, siang, malam, atau ibadah di waktu ibadah, apalagi ini doa puasa. Biasanya di doa puasa di gereja kita, khususnya GBI Mentarikot ya, kita biasanya doa puasa itu dari jam setengah 8 pagi bisa sampai jam setengah 11, bahkan kadang sampai jam 11. Pada pulang pagi itu jemaat, kalian semua putri-putri Sion, kalian sudah rasakan, sudah nikmati, sudah nyata semuanya itu. Bisa tuh sampai kadang jam 11 kita baru selesai. Ada hadirat Tuhan, bahkan semangat. Pulang kalian tidur sebentar, bangun segar lagi, gitu ya. Ada kekuatan. Boleh aja dipraktekin sendiri di rumah masing-masing, gitu. Nggak usah di gereja pun, di rumah masing-masing. Coba praktekkan aja. Memang awal-awal agak sulit kita bersekutu dengan Tuhan, tapi percayalah, waktu kita mulai pujian penyembahan, gitu, apalagi sudah bisa menerima bahasa lidah, gitu ya, sangat menolong sekali. Bermasmur kepada Tuhan, apalagi sudah mulai doa syafaat, kayaknya pokok doa itu nggak berhenti. Sama juga dalam pembacaan firman Tuhan. Kalau kita sudah duduk membaca firman Tuhan, sepertinya enak gitu ya, nggak mau berhenti gitu. Tapi coba kalau kita nggak buka, kita kerjakan yang lain, kita lupa tuh doa. Kayaknya ada aja yang mau dikerjakan gitu, dari dapur sampai ke depan, dari depan sampai ke dapur, keluar rumah, ada aja. Iblis akan taruhkan pikiran-pikiran kita supaya kita sibuk dengan yang lain. Gak usah jauh-jauh. Dengan HP kita, dengan HP ini saja kita bisa habis waktu. Kalau kita tidak pandai mengendalikan diri, kalau kita tidak punya penguasaan diri, kalau hati kita tidak dikendalikan oleh roh Tuhan, oleh firman Allah,
HP ini bisa kita duduk sampai berjamur tuh bontot kita, saudara. Bisa habis waktu kita dengan dia. Tapi kalau kita duduk di hadapan Tuhan, juga bisa habis waktu kita. Dan hasilnya beda. Kalau saya pernah alami kok, sering gitu. Kalau kita nengok HP gitu udah lebih dari 1 jam tuh mata pedih, pikiran aduh kacau deh. Sesekali oke lah bertiktok untuk hiburan, naikkan imun, endorfin saudara ya kan. Tingkatkan imun saudara, gak apa-apa. TikTok itu ada yang menghibur, yang penting jangan yang dosa-dosa lah gitu, jangan yang najis-najis yang melemahkan iman saudara. Silahkan, saya juga suka bertiktok nih, apalagi sekarang. Yang rohani-rohani lah, yang netral-netral gak apa-apa. Menghibur, silahkan. Tapi tidak ada janji mendatangkan semangat. Ya terhibur lah. Tapi firman Tuhan berkata, karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri, hidup dan memberi kehidupan, kekuatan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kalau kita lihat di kisah para rasul ya saudara, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu bukan saja mendapat kekuatan baru, mereka mendapat pengurapan ilahi, mereka mendapatkan kuasa sehingga waktu mereka keluar mereka melakukan banyak mujizat. Di zaman kisah para rasul kan ada di sana menanti-nanti. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dengan ibu Yesus, Maria dan teman-temannya semuanya, mereka naik ke loteng, mereka bersekutu dengan Tuhan, kata Alkitab, mereka menanti-nantikan Tuhan. Apa yang terjadi? Pencurahan Roh Kudus terjadi. Mereka dilawat oleh Tuhan. Mereka diurapi, diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi. Dan kitab Yesaya menjanjikan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, siapa saja di antara kita, akan mendapat kekuatan yang baru, semangat gairah yang baru, sukacita bahkan hikmat yang baru, damai sejahtera yang baru, kesehatan yang dibaharui, amin, pengharapan yang baru, visi yang baru, saudara. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kota Sion. Kita lihat Raja Wali ya, kalau ada badai dia bukan sembunyi. Raja Wali itu kalau ada badai dia naik terbang tinggi. Artinya kalau ada masalah pun, persoalan, pergumulan, ada badai dalam kehidupan kita, kalau kita pergi merendahkan hati, menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita terbang tinggi seperti Raja Wali. Kita akan berkemenangan. Artinya walaupun banyak persoalan, banyak tantangan hidup, ada badai kehidupan, ada krisis ekonomi, tapi Tuhan akan membuat kita berkemenangan melalui persoalan-persoalan hidup kita. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita menjalin hubungan dengan Tuhan, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kalau kita bergaul dengan Tuhan lewat firman-Nya, lewat pujian, penyembahan dan doa kita, kalau kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, karena itu juga termasuk menanti-nantikan Tuhan. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Ini dahsyat. Di mana-mana orang kalau berlari pasti lesu. Orang berjalan kalau lama pasti lelah. Tapi firman Tuhan berkata di kitab Yesaya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena Allah pencipta langit dan bumi yang mempunyai segala kekuatan, yang akan memberikan kita semangat, kekuatan, gairah, sehingga walaupun kita terus berjalan menjalani hari-hari kita dengan penuh tantangan, persoalan, pergumulan hidup apapun bentuknya, kalau kita mengandalkan Tuhan, tetap berjalan bersama Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan, maka kita tidak akan menjadi lemah, kita tidak akan menjadi letih lesu, tetapi kita akan tetap semangat dan bergairah dan terus maju bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari belajar menanti-nantikan Tuhan. Apalagi di situasi yang sulit seperti ini, saudara. Ada banyak waktu sekarang ini untuk kita berikan bersekutu dengan Tuhan. Bahkan Yesus pernah berkata, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam? 1 jam itu minimal dari sekian jam 1 hari. Kalau cuma 1 jam, aduh kasihan banget deh. Doa pagi aja ya bukan mau mempromosikan gitu ya, yang saya alami lah gitu. Masih jauh dari kesempurnaan. Tapi saya bersyukur Tuhan berikan kekuatan. Walaupun tidak rutin jamnya begitu ya. Doa pagi aja kita bisa mulai, kadang jam 4 sudah mulai. Paling lambat itu jam 5. Itu biasanya jam 7 baru selesai. Kenapa? Karena sudah terbiasa menikmati Tuhan. Bukan soal ABCD, bukan. Nomor 1 yang kita terima lewat persekutuan, menanti-nantikan Tuhan itu kekuatan. Bukan berarti gak ada kekhawatiran, ada, tetapi kekhawatiran tidak menguasai hati kita. Bukan berarti semua masalah kita sudah selesai, tidak, saudara. Masih terlalu banyak persoalan pergumulan kita yang belum dijawab Tuhan. Tapi itu tidak membuat kita berhenti bersekutu dengan Tuhan. Itu tidak membuat kita stop menanti-nantikan Tuhan. Kita akan tetap setia bersekutu dengan Tuhan. Amin, saudara. Mari
Belajar menanti-nantikan Tuhan. Enak atau tidak enak perasaan kita, situasi kita, tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Nanti-nantikan Tuhan. Amin. Biar lewat doa puasa, lewat sharing firman Tuhan ini, kalau ada di antara teman-teman yang sudah lama tidak menanti-nantikan Tuhan, sudah tidak ada lagi hubungan intim dengan Tuhan, sudah jarang mungkin, bahkan sudah tidak pernah, mari bangkitkan kembali. Tuhan baik. Kalau saudara masih hidup hari ini, berarti Tuhan masih menunggu saudara untuk terus bersekutu dengan Dia, karena Tuhan mengasihi kita semuanya. Amin saudara. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Sekali lagi kita angkat pujian tadi. Kita katakan, kekuatan di hidupku cuma ada di dalam Yesus, nggak ada di dalam apa-apa saudara. Kita angkat pujian ini sebagai doa kita, penyembahan kita, pernyataan kita. Kita katakan kepada Tuhan, dan biar ini menjadi kenyataan dalam hidup kita. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Sekali lagi katakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, sungguh ajaib Kau bagi kami, sangat ajaib Yesus. Kami bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami, andalan kami, pengharapan kami. Kami percaya, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang singkat boleh hamba sampaikan di doa puasa ini. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka yang mendengarkan, terlebih jemaat GBI Bandarsan minta di Kuala Lumpur Malaysia, mereka yang melakukan ibadah puasa pribadi lepas pribadi Tuhan.
Berkati semua yang mendengar. Bangkitkan rohmu dalam diri kami. Mampukan kami Tuhan, seperti yang kau katakan, mampukan kami untuk kami boleh menanti-nantikan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Kami suka menanti-nantikan Tuhan, kami suka bersekutu dengan Tuhan, kami suka duduk diam di bawah kaki Tuhan. Seperti anakmu Maria mengambil tempat yang terbaik, lebih baik daripada yang lainnya Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk selalu memberikan, menyediakan waktu khusus buat Tuhan. Mampukan kami duduk diam untuk mendengarkan, membaca, merenungkan firman-Mu. Bahkan mampukan kami untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari kami, sehingga lewat hidup kami orang lain boleh melihat Yesus. Hidup kami menjadi suratan Injil yang terbuka. Terima kasih materikan firman-Mu dalam hati umat-Mu. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Lindungi, teguhkan iman percaya mereka, terlebih tutup bungkus kuasa darah-Mu. Jauhkan dari penyakit, sakit penyakit, virus corona dan sejenisnya, variannya semuanya. Bahkan mara bahaya apapun yang merugikan kami tolak dalam nama Yesus. Berkati pertumbuhan iman anak-anak-Mu, kesehatan mereka, keluarga mereka, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, hubungan mereka satu dengan yang lain dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, Tuhan berkati, biar damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kasih karunia mengalir melimpahi seluruh umat. Terima kasih Bapa, hamba terbatas. Hamba serahkan umat dalam tangan-Mu dimanapun mereka berada. Yesus, Kau menjadi penolong, keajaiban, mujizat menyertai hidup mereka. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, terpuji nama-Mu Bapa. Segala kemuliaan, hormat, punya syukur kami bagi Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, pujian penyembahan, sharing firman Tuhan di doa puasa kita. Doa dan harapan kami, saudara tetap semangat, makin maju dalam Tuhan, makin bergairah. Walaupun situasi keadaan kita belum ada jawaban, tetapi biarlah Yesus menjadi jawaban atas dalam kehidupan kita masing-masing. Amin saudara. Tetap bersyafaat, tetap jaga kesehatan, andalkan Tuhan, tetap bersukacita, lakukan apa yang Tuhan perintahkan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Biar nama Tuhan dimuliakan, hidup kita pasti diberkati. Puji Tuhan, itu saja. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Selamat bertemu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.